Oke, Fatama, ke Peter, hari ini kita ada talk show, temanya itu Speaking in Tongues, Biblical or Emotional. Karena minggu lalu kita habis merayakan Pentakosta, dan biasanya dalam Pentakosta itu kita selalu mengaitkannya dengan fenomena bahasa roh. Ya, tapi kita nggak tahu fenomena bahasa roh yang teman-teman pikirkan itu seperti apa. Mungkin setiap kita punya pemikiran dan gambaran yang berbeda-beda. Makanya hari ini kita mau luruskan gitu Fatama dan juga Ko Peter mengenai fenomena ini. Gitu. Nah, ada 26 responden dari G-Form kita kemarin, boleh minta tolong ditampilkan. Kita mau ngelihat bagaimana teman-teman ini memandang fenomena bahasa roh. Bisa tolong ditampilkan surveinya. Next. Nah, semoga ini terlihat sama teman-teman ya. Jadi, ada 26 orang, terima kasih banyak yang sudah mengisi G-Form kita. Dan ternyata Fatama dan juga Ko Peter, hampir semuanya itu familiar dengan bahasa roh. Ya, mereka banyak yang sudah mengetahui topik bahasa roh. Dan pengalamannya, ketika ditanya pengalaman yang terkait bahasa roh itu, banyak dari mereka pernah mengalami, tapi itu ketika mendengar orang lain. Jadi bukan pengalaman yang mereka lakukan sendiri. Tapi sudah banyak, ada 18 orang yang pernah mendengar orang lain itu berbicara dengan bahasa roh. Seperti itu. Terus di next slide. Nah, ini persentase mengenai relevansi dan juga miskonsepsi tentang bahasa roh. Ketika ada pertanyaan, apakah bahasa roh ini masih relevan sampai saat ini? Ternyata mayoritas teman-teman menjawab, iya, masih relevan bahasa roh pada saat ini. Terus kalau ditanya relevannya itu kenapa? Banyak mereka bilang kalau bahasa roh itu bisa dipakai untuk menginjili, untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan, makanya itu masih relevan. Gitu. Nah, tapi ketika ditanya menurutmu bahasa roh itu sering nggak sih disalahpahami di lingkungan sekitar, dan ternyata hampir 85% bilang itu adalah salah. Nggak tahu ya dasarnya apa ya, Fatama dan Ko Peter mereka bisa bilang salah, tapi bagi mereka itu sering disalahpahami dalam lingkungan sekitar mereka. Next. Nah, 77% bilang itu sering disalahpahami karena bagi mereka mendengar bahasa roh itu bunyinya nggak jelas. Terus mereka melihat fenomena bahasa roh itu sebuah bahasa yang itu bisa dipelajari atau itu bisa dilatih. Ada juga yang bilang bahkan semua orang itu wajib bisa bahasa roh. Dipakai untuk penyembahan, doa pribadi, atau bahkan untuk pengusiran setan. Dan bagi mereka poin-poin ini menjadi alasan mereka rasa bahwa fenomena bahasa roh pada saat ini tuh sering dipahami. Gitu, salah dipahami. Next. Boleh next lagi? Ini nanti scoop pertanyaannya akan kita akan kupas lebih dalam lagi melalui sesi talk show kita pada hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, banyak teman-teman pemuda di sini yang sudah sangat familiar dengan bahasa roh. Pengalaman mereka banyaknya itu bukan pengalaman pribadi, tapi ketika mereka melihat dari orang lain, gitu. Banyak dari mereka yang merasa fenomena bahasa roh modern pada saat ini itu banyak yang salah dipahami oleh orang-orang sekitar mereka. Gitu. Jadi fokus pertanyaan mereka nanti akan kita kupas dalam 6 pertanyaan besar, pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang bahasa roh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, dari tadi kayak Kak Grace mau cek terus, kita ada satu video yang boleh disaksikan terlebih dahulu. Go ahead. Kanoya badadia sitia, kanoya katara sitia. Power! Bring this girl here. That's the power of God, church. She just received the gift of tongues. I love the different sounds of the gift of tongues. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat dari video dari Instagram pemuda kita, itu kita juga ada posting video promosi tadi. Jadi itu adalah fenomena bahasa roh modern pada saat ini, Fatama dan juga Ko Peter yang ada ditampilkan dalam video gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman gitu ya, boleh ditampilkan slide pertama pertanyaannya. Saya mau langsung nanyakan kepada Pak Tama. Kita udah lihat tadi ada video yang isinya cuplikan beberapa orang berbahasa roh, begitu Pak. Ternyata
di tahun 1900-an. Ini teman-teman juga silakan boleh mencari di Google masing-masing. Itu ada sebuah peristiwa namanya Azusa Street Revival. Jadi ada kebangunan Azusa Street. Itu katanya diyakini sebagai asal muasal fenomena bahasa roh modern pada saat ini. Karena peristiwa ini itu katanya ya, Bapak bisa nanti dikoreksi, diklaim sebagai Pentakosta yang kedua. Jadi memang ciri khas mereka ketika mereka beribadah itu mereka sering berbahasa roh, mereka ibadahnya dengan penuh emosional dan dianggap bahwa seseorang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus itu harus bisa berbicara bahasa roh. Nah, apakah melalui peristiwa Azusa Street ini memang menjadi cikal bakal fenomena bahasa roh modern di aliran-aliran tertentu, Kak? Silakan. Ya, kalau dari saya sih, dari perspektifnya saya memang sulit untuk melepaskan kecenderungan untuk menekatkan peran bahasa roh dalam gereja hari ini dari fenomena yang pernah terjadi di Azusa Street. Itu kan kira-kira masih awal sekali abad yang ke-20 ya, tahun 1900-an. Sebelum itu tuh kan setelah reformasi gereja berjalan dengan baik sampai kemudian belakangan gereja punya doktrin tetapi kemudian kehidupan moral itu buruk. Artinya kehidupan spiritual yang sangat buruk sehingga akhir-akhir abad 18 sudah mulai muncul apa yang disebut sebagai Holiness Movement. Holiness Movement itu menekankan ya kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Mereka menekankan apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Nah, pada masa-masa itu orang masih menyamakan ya kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus dengan kelahiran baru. Lalu kemudian tidak ada penekanan khusus bahwa orang yang sudah lahir baru dibaptis Roh Kudus itu harus punya karunia bahasa roh. Tetapi kemudian belakangan muncul itu William Seymour ya. Dia mengatakan bahwa kalau seandainya ada seseorang dia pertama dia membedakan antara kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus. Di dalam tradisi reform dan juga gereja-gereja sebelumnya pada umumnya itu ini dua hal yang sama. Dibaptis oleh Roh Kudus ya kelahiran baru. Sekarang dia mengajarkan berbeda. Kamu kalau sudah mengalami kelahiran baru perlu ada satu tahapan yang lain yang harus dialami oleh semua orang percaya, itu yaitu mengalami apa yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa tanda kamu telah mengalami baptisan Roh Kudus ya berbahasa roh? Maka sudah mulai ada penekanan kepada bahasa roh sebagai tanda kehidupan spiritual yang lebih baik, bukan hanya sekedar kelahiran baru. Nah, ini kan mempengaruhi sampai hari ini. Orang melihat bahwa kalau kita berbahasa roh, ya kehidupan spiritual kita atau pengalaman rohani kita sudah lebih dari mereka yang tidak berbahasa roh. Sehingga teman-teman ini ya, kalau tidak berbahasa roh, selamat. Anda ada satu level di bawah, paling tidak satu level di bawah mereka yang berbahasa roh. Dengan demikian, suara Anda hampir tidak bisa didengarkan di dalam gereja kalau dibanding dengan mereka yang bisa berbahasa roh. Nah, ini kan nanti mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap gerakan Pentakosta dan juga gerakan karismatik. Bedanya dua. Yang pertama adalah Pentakosta itu kemudian seperti mencoba untuk membuat satu rumah yang baru, wadah yang baru. Jadi dari gereja lama yang tadinya sangat ortodoks menekankan doktrin yang sangat rasional, tapi kemudian dingin, lalu kehidupan moralnya nggak terlalu oke, mereka keluar dari situ, mereka mendirikan gereja yang baru. Nah, karismatik itu beda. Mereka berusaha untuk membaharui gereja dari dalam. Ya, kalau saya lihat-lihat beberapa orang itu bilang, ya yang satu bikin rumah baru, yang satu itu kayak renovasi rumah, berusaha untuk memperbaharui dari dalam. Penekanan kedua ya kalau yang Pentakosta awal-awal itu mereka memang sangat menekankan pengalaman yang kedua ini, pengalaman yang kita sebut sebagai baptisan Roh Kudus yang disertai oleh karunia bahasa roh. Kalau karismatik sangat menekankan kekayaan daripada apa yang disebut sebagai karunia-karunia. Sayangnya itu penekanan pada kekayaan karunia itu tidak diseimbangkan dengan pemahaman terhadap kitab suci. Nah, memang pada akhirnya karena dua ini berjalan bersama-sama, kita tetap akan melihat orang menekankan bahasa roh sebagai sebuah prioritas. Nah, kalau ditanya ke saya sekarang, apa kaitan? Apakah ada kaitan? Iya, ada kaitan. Bahkan pengaruhnya kan sampai dengan hari ini. Jemaat itu bisa sadar, bisa enggak. Tetapi dari awal pemimpin-pemimpin mereka dipengaruhi oleh ini. Nah, apakah ini Pentakosta yang kedua? Saya ada sempat tulis mengenai Pentakosta ketiga. Dan tentu saja tidak bisa luput dari ini. Ya, kita percaya Pentakosta yang dijanjikan dalam Alkitab itu cuma satu kali. Pentakosta terjadi satu kali, itu di dalam Kisah Para Rasul. Nah, gerakan-gerakan seperti ini akan bilang Azusa Street itu adalah Pentakosta yang kedua. Karena gejalanya mirip. Mereka berdoa, ada orang berbahasa roh, ada orang mengalami trans, dan seterusnya. Lalu kemudian sekarang kan Insinyur Niko, jangan bilang pendeta, itu lebih bagus jadi insinyur daripada pendeta sebenarnya, bilang bahwa ada Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga ya akan lebih besar dari yang pertama dan yang kedua dengan segala macam penjelasan. Tapi ini lahir dari
ketidakmampuan untuk membedakan antara peristiwa Pentakosta dengan kebangunan rohani yang dihasilkan. Pentakosta terjadi satu kali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Belakangan, ya karena dia sudah hadir dalam dunia, dia mengerjakan revival dengan berbagai gejala yang bagi saya bisa diterima hari ini penjelasannya. Entah kehidupan spiritual lebih baik, karunia-karunia diberikan, itu mungkin. Jadi kalau nanti sebentar kita diskusi lebih lanjut, saya percaya kok karunia-karunia Roh Kudus itu masih ada. Masih bisa bertahan sampai hari ini, tapi jangan lihat itu sebagai Pentakosta yang kedua, Pentakosta yang ketiga. Saya kira itu. Oke Pak, jadi sebenarnya kalau ditanya apakah ada hubungannya, memang ada ya Pak ya terkait Dan si peristiwa. sangat kuat menurut saya, entah langsung ataupun tidak langsung. Oke Pak, terima kasih. Nah, ini saya mau sekaligus menanggapi karena ini juga nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Ko Peter ada yang mau ditambahin terkait pertanyaan? Oke, thank you Pak Tama. Atau mungkin mau mentranslate jawaban dari Pak Tama. Oke, ini mau menanggapi dan juga nyambung dengan pertanyaan kedua, boleh tolong ditampilkan. Nah, kalau begitu, kita kan memegang Alkitab yang sama ya, Pak Tama dan juga Ko Peter. Alkitab kita sama, gitu pun juga dengan gereja-gereja lain gitu. Tapi kenapa bisa ada beberapa gereja gitu ya dengan, ya kita banyak denominasi dengan aliran banyak juga gitu kan. Kita bisa punya pengertian yang berbeda gitu loh terkait bahasa roh. Bahkan ada beberapa gereja yang bisa mengklaim bahwa Azusa Street itu adalah Pentakosta kedua dan mereka sekarang sedang menunggu Pentakosta ketiga, sedangkan kita percaya bahwa Pentakosta itu sekali sudah terjadi ya sudah begitu. Tapi kenapa bisa ada beberapa gereja yang punya pemahaman yang berbeda, bahkan mereka juga punya cara praktik yang berbeda gitu loh terkait bahasa roh. Mungkin dari Pak Tama dan juga Ko Peter bisa menjawab pertanyaan ini. Ya mungkin Pak Tama akan melengkapi ya dalam hal ini. Kenapa sih berbeda-beda? Sebenarnya sih ciri-cirinya sama ya. Ciri-cirinya yang sama itu mereka tidak bisa didengar atau kita nggak mengerti. Kita perlu mengetahui di dalam kisah para rasul itu pasal kedua kan bicara Petrus berbicara dengan banyak orang, juga para rasul juga berbicara dengan banyak orang. Nah, Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 13, pasal 14 itu bagaimana bahasa roh. Sebenarnya 1 Korintus pasal 13 menceritakan kepada kita ada dua jenis karunia roh. Di dalam berbicara bahasa roh ya. Pertama berbicara dengan bahasa roh, juga bicara dengan bahasa manusia. Artinya yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 adalah orang-orang tuh berbicara dan manusia mengerti. Jadi misalkan saya tidak bisa berbahasa Arab, maka saya berbicara dengan bahasa saya sendiri dan bisa dimengerti oleh orang yang bisa mengerti bahasa Arab. Nah itu adalah bahasa manusia yang dimengerti. Tetapi yang terjadi saat ini adalah fenomena di gereja yang kedua. Yang kedua itu adalah bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia. Yang tidak dimengerti manusia. Maka ciri khasnya itu sama di dalam tiap gereja itu tidak dimengerti. Jadi polanya itu tidak dimengerti dan memang kita nggak mengetahui isinya apa. Lalu apa tanggapan kita? Nah itu kalau misalnya saya mengambil dari kisah para rasul, 1 Korintus pasal 14 ya. Ini menjadi suatu tanda juga dan kita lihat ya. Saya baca aja ya di ayat 23 1 Korintus pasal 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang yang biasa atau orang yang tidak beriman, bukankah mereka akan mengatakan kamu gila? Jadi ini mau menceritakan kepada kita penerapan bahasa roh itu tidak dipakai di dalam ibadah sebenarnya. Karena ketika ada orang yang baru percaya masuk itu kita akan merasa ini suatu transcendent, suatu hal yang nggak dimengerti dan kita tidak jelas lah di dalam hal ini. Mungkin itu saja tanggapan saya. Mungkin Pak Tama? Ya tadi pertanyaannya kan bahasa rohnya, Alkitabnya kira-kira sama bahasa roh. Kenapa ada perbedaan persepsi terhadap bahasa roh? Menurut saya itu lebih banyak kepada tafsir terhadap Alkitab. Alkitab tuh nggak ngomong sendiri, memang dia tertulis begitu, tapi kan kita berusaha untuk menafsir. Yang menjadi persoalan adalah cara tafsir yang berbeda. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Alkitab itu karena diberikan dalam bahasa dan budaya manusia, maka orang sering bilang ada namanya lingkaran hermeneutis, ada yang bilang lapisan-lapisan hermeneutis. Kalau kita mau mengerti, saya sering ulang di mimbar tuh, mau mengerti satu kata, perhatikan kata itu punya makna kan di dalam satu kalimat. Kita nggak boleh hanya pakai satu kata, ada bahasa lidah ya, semua bahasa juga pakai lidah. Bahasa apa yang nggak pakai lidah gitu. Bahasa kalbu misalnya, ya itu nggak pakai lidah mungkin, tetapi kan yang namanya bahasa ya pasti pakai lidah. Oleh karena itu maka kita nggak bisa hanya bersandar pada
kata itu saja, kita mesti baca itu di dalam kalimat, kalimat kita tempatkan lagi dalam paragraf, paragraf kita tempatkan dalam satu pasal kita letakkan dalam satu kitab kita letakkan di dalam di dalam keseluruhan bagian, misalnya perjanjian lama atau perjanjian baru, lalu keseluruhan kitab. Jadi lapisan-lapisan itu banyak. Untuk menafsir satu fenomena, harusnya kita menempuh jalur ini untuk mendapatkan makna teks di dalam di dalam pengertian yang lebih objektif. Lalu kemudian ada dimensi kultural dan seterusnya. Nah, seringkali orang kan malas mau menempuh jalur ini. Kita lebih suka mengambil satu kata, karena kita sudah punya preferensi, maka kita menerjemahkan itu berdasarkan apa yang kita mau. Atau kita lihat gejala. Tadi kan Pak Peter berdasarkan tafsirnya dia kan lihat bahwa ternyata memang ada bahasa roh yang memang bahasa. Ada manusia, ada bahasa roh yang memang mungkin itu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Makanya Paulus ngomong di dalam 1 Korintus, ada ruang untuk mengatakan, ada bahasa roh yang memang bukan bahasa manusia. Ya, untuk saya sih, ini kan berkaitan dengan tafsir untuk kemudian melihat di dalam konteks, dan ini bukan sebuah tafsiran yang semena-mena. Yang membedakan kita di dalam mengerti bahasa roh hari ini adalah tafsir yang satu serius, yang satu serampangan. Yang kedua adalah, kita ada di dalam satu zaman di mana sesuatu yang lebih tidak mengerti itu lebih rohani. Iya kan ya? Ketika ada satu khotbah kemudian memberi penjelasan kepada saudara-saudara dibuat untuk mengerti, itu akan dirasa kurang spiritual dibanding khotbah yang kemudian tidak dimengerti oleh teman-teman. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Dengan demikian maka hal-hal yang kemudian usaha untuk memberi penjelasan mengenai bahasa roh tanpa memberi pengertian itu, tanpa berusaha untuk memahami Alkitab secara baik dan mendalam, ini kan bisa menghasilkan definisi yang berbeda, pendekatan yang berbeda, praktek yang berbeda. Jadi saya lebih banyak melihat kepada tafsir terhadap Alkitab. Harusnya ini kan fondasi. Nah, kalau tanya kepada teman-teman di dalam konteks gereja karismatik juga, mereka akan bilang, ini tafsir terhadap bahasa rohnya kami ini berdasarkan kitab suci. Cuman pertanyaannya adalah cara tafsirnya bagaimana? Ini yang kemudian membedakan satu dengan yang lain menurut saya. Berarti itu pertanda kita harus banyak belajar, makanya Sabtu ikut terus PA Pemuda ya guys ya. Supaya kita tidak salah tafsir, supaya kita bisa banyak belajar juga gitu. Nggak, maksudnya asal ambil comot ayat-ayat tertentu, karena ya jadinya bisa fenomena yang berbahaya juga seperti ini, bisa punya pengertian yang salah. Ini nggak ada di slide pertanyaannya, tapi ada beberapa orang yang menanyakan ini. Menurut saya ini juga hal yang menarik, tiba-tiba jadi pop up ke pikiran saya gitu. Ada yang nanya gini, memang kan bahasa roh itu selalu dibilang dalam GRI ya, mereka suka menolak sebutannya kayak gitu ya Pak dan juga kok, karena bahasa itu tuh nggak bisa ditranslate sama manusia tuh nggak ngerti gitu loh bahasa itu apa, tapi kan Tuhan bisa mengerti isi hati manusia. Jadi gimana kalau misalkan dia berbahasa roh secara pribadi berdoa kepada Tuhan, toh Tuhan kan mengerti isi hati manusia, itu bisa nggak disebut dia bisa berbahasa roh? Silakan Kopi. Kopi punya pengalaman ternyata. Saya nggak pernah punya pengalaman, cuma melihat saja. Saya punya prinsip Allah kita itu mau Allah menjadi manusia. Artinya Allah itu mau berbicara dengan kita. Artinya dia pakai bahasa kita, dia pakai linguistik kita, dia pakai bahasa Ibrani, dia pakai bahasa Yunani, dia pakai Aramaik, dia pakai bahasa yang dipakai untuk menyatakan isi hatinya. Lalu kita polanya kebalik, kita polanya mau berbicara bahasa asing untuk bicara dengan Tuhan. Kayaknya nggak kompatibel. Jadi kalau kita bicara tentang, kita mau mencari isi hati Tuhan. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Tuhan udah kasih sarannya berdoa, sarannya baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu perjuangan untuk bisa ditranslate di dalam bahasa Indonesia, bisa kita pakai dalam ibadah, itu perlu perjuangan. Perlu namanya reformasi yang terjadi. Sehingga kita harus menghargai apa yang Tuhan karuniakan, anugerahkan di dalam zaman. Jadi kita nggak bisa balik lagi ke zaman dulu. Bahkan saya berkata orang yang nggak mengerti itu seperti zamannya, saya katakan Pentakosta itu kebalikan dari Babel. Teman-teman ingat peristiwa Babel ketika Tuhan menghukum, apa hukumannya adalah mereka tidak bisa mengerti satu sama lain. Nah, ketika hari Pentakosta itu adalah hari pembalikan dari Babel. Artinya semua orang tuh masing-masing punya bahasa sendiri, masing-masing punya budaya sendiri, masing-masing punya pemikiran sendiri, tetapi dipersatukan karena Roh Kudus hadir atau hinggap. Teman-teman kalau lihat kan ketika Roh Kudus hinggap, itu kan apinya tuh bukan satu api, tapi masing-masing mendapatkan api, lidah api. Artinya itu pencurahan, ada terpecah-pecah Roh Kudus yang dibagi-bagi, ya bukan dibagi, Kristus dibagi-bagi, itu dan menghinggapi sehingga mereka penuh oleh Roh Kudus, sehingga mereka dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, dipakai untuk gereja, dipakai untuk membangun, dipakai untuk bagaimana terlalu egois kalau dibilang untuk diri sendiri. Karena kita semuanya itu, semua pelayanan semua untuk gereja seperti itu. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Ini menarik sih.
berbahasa roh karena kita mau ngomong kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya teman-teman, ketika teman-teman berdoa, tujuannya adalah untuk laporan kepada Tuhan atau supaya ketika kita berdoa kita mengerti apa yang kita sampaikan kepada Tuhan dan kemudian kita bertumbuh juga. Jadi tujuan saudara berdoa itu hanya sekedar laporan atau supaya teman-teman itu punya relasi dengan Tuhan, kita makin diyakinkan bahwa kita punya relasi dengan Tuhan dan kita bertumbuh. Kalau hanya sekedar doa itu hanya sekedar laporan, bolehlah pakai bahasa yang tidak kita mengerti. Tapi kalau doa itu adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan yang tujuannya bukan hanya sekedar untuk laporan kepada Tuhan, tetapi untuk membangun kehidupan spiritual saya, seharusnya saya mengerti. Saya tidak bisa bertumbuh dengan sesuatu yang sama sekali tidak saya mengerti. Iya dong. Saya mau ngomong punya istri, lalu supaya orang lain nggak mengerti, saya dan dia berbicara pakai bahasa, katakanlah bahasa isyarat yang saya harapkan kami berdua mengerti. Tapi kalau saya pakai bahasa isyarat yang saya nggak mengerti, bagaimana saya bisa menyebut itu sebagai sebuah komunikasi? Sehingga bagi saya bahasa roh bahkan ketika dikatakan berbicara kepada Tuhan pun mestinya yang ngomong itu mengerti. Dan yang kedua, bahasa roh itu ada dimensi objektifnya. Kenapa ada begini? Kalau ada omong bahasa roh di dalam gereja harus ada yang menafsir. Berarti itu ada dimensi objektifnya kan? Supaya apa? Supaya ketika saya ngomong bahasa roh bukan saya yang tafsir sendiri, lalu saya ngomong apa saudara nggak mengerti, saya juga nggak mengerti, pokoknya saya cerita aja kepada teman-teman. Itu kan sebuah kondisi yang sebenarnya tidak bisa diharapkan. Nah di dalam kehidupan personal kalau tanya kepada saya, selama orang berbicara di dalam kamarnya dia secara personal boleh nggak? Menurut saya boleh, jika itu adalah bahasa roh yang sejati. Saya percaya masih ada itu. Dan silahkan ngomong di dalam kamar berbicara kepada Tuhan, tapi saya juga mau ingatkan satu hal. Meskipun itu personal, biarlah kita ngomong sesuatu yang kita mengerti. Jangan ngomong dengan Tuhan sesuatu yang teman-teman sendiri tidak mengerti, nggak ada gunanya, nggak ada pertumbuhan itu. Alkitab nggak bilang ngomong sesuatu yang tidak kamu mengerti dengan Tuhan supaya kamu menikmati apa yang disebut sebagai pertumbuhan, itu nggak ada itu. Jadi sebaiknya justru kalau nggak mengerti ya nggak usah ngomong sama sekali. Pak Peter ini baik loh, ini dia punya tafsir itu masih memberi ruang bagi yang bukan bahasa manusia. Tadi kalau teman-teman tanya ke saya, apa bahasa roh menurut kamu? Bagi saya itu adalah karunia Roh Kudus berupa kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa manusia. Yang tidak dimengerti saya tidak bisa tolak karena tidak konklusif memang mempertimbangkan 1 Korintus. Tapi ruang untuk itu di dalam pikiran saya itu sangat sempit sih sebenarnya. Itu sesuatu yang sangat sempit. Saya lebih cenderung kepada bahasa manusia, tapi kan ini kan multi tafsir sehingga tetap harus ada ruang untuk itu. Calvin juga kadang-kadang memberi ruang untuk perdebatan lah. Saya kira itu. Ya jujur saya juga agak takut sih Pak kalau misalkan lagi di kamar terus tiba-tiba ada dengar suara orang yang kayak ini pakai bahasa apa dia ya, semoga dia nggak kenapa-napa gitu. Ternyata dia lagi berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa roh menurut pikiran mereka. Ya saya menarik sih karena waktu itu sempat diskusi juga sama Ko Peter ya, ketika mempersiapkan bahan ini Ko Peter bilang bahwa Allah kita tuh adalah Allah yang teratur. Gitu kan, dari awal ketika dalam penciptaan ya di Kejadian itu kan kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan pada hari pertama sampai hari ke-6 menciptakan itu kan segala sesuatunya dengan teratur, dengan sangat amat baik. Pasti kita sebagai manusia yang adalah ciptaan juga diajar untuk juga menjadi orang-orang yang teratur. Gitu, tadi ada good point juga dari Ko Peter juga menjelaskan bahwa jangan sampai seperti balik lagi ke Menara Babel ya, itu hal yang sudah jadi dihancurkan lagi gitu loh dengan bahasa-bahasa yang akhirnya kita tidak mengerti soal itu. Dan tadi juga dari Pak Tama bilang bahwa relasi doa itu ternyata sebegitu sebegitu dalam ya. Itu bukan cuma hanya bentuk laporan kita sama Tuhan, tetapi di dalam doa itu juga pertumbuhan iman kita gitu loh, bersama juga dengan Tuhan. Bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu yang kita sendiri pun nggak pahami gitu loh soal itu. Dan itu hal yang sangat baik untuk ditekankan juga pada malam hari ini. Nah, ini pertanyaannya sudah semakin spesifik Pak, teman-teman sudah makin greget gitu. Kenapa sih GRII banyak banget menyalahkan ya? Bahasa-bahasa roh ini boleh bisa ditampilkan slide pertanyaan ketiga. Jadi teman-teman banyak yang nanya, kalau gitu pandangan di dalam Alkitab terkait bahasa roh itu bagaimana? Khususnya juga nanti bisa dibahas dalam next slide. Ya. Khususnya juga bisa bahas melalui teologi reform itu kayak gimana dan kenapa sih di GRI itu
nggak ada menekankan praktik bahasa roh. Tadi kan padahal Pak Tama mention bahwa Pak Tama masih percaya bahwa bahasa roh tuh masih ada kok. Sampai sekarang ada orang-orang yang memang dikaruniakan bahasa roh. Tapi kenapa dalam GRI, mungkin dalam khotbah, dalam ibadah, kebaktian itu tuh tidak ditekankan praktik bahasa roh? Silahkan Pak Tama. Begini, berdebat itu tidak sama dengan tidak menolak loh. Misalnya kita dengan gereja karismatik kan urusannya ini bukan cuma bahasa roh kan ya. Kadang-kadang misalnya saya atau kita lah dalam tradisi GRI melawan Erastus Sabdono waktu dia mengajar Yesus yang salah. Apakah itu berarti GRII tidak mau berbicara tentang Yesus? Bukan kan ya? Kita mau berbicara tentang Yesus, tapi yang kita mau adalah Yesus yang beres. Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Sama. GRI itu tidak. Kenapa GRI mengkritisi? Kita mengkritisi itu bukan karena kita menolak fenomena bahasa roh. Yang kita tolak adalah praktek berbahasa roh yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ini poinnya dulu nih. Jadi nggak boleh anggap GRI berisi hamba-hamba Tuhan yang sudah anti karunia-karunia, seolah-olah sudah nggak ada karunia sama sekali. Nggak, kita percaya ada karunia. Cuman yang kita mau adalah gereja mempraktekannya di dalam koridor yang diberikan oleh Alkitab sesuai dengan itu. Misalnya kita mengkritisi, oke, kalau memang yang ada di dalam gereja hari ini adalah bahasa roh, kan ada aturan main tuh. Tadi di sekitar yang Pak Peter baca itu kan satu kali kalau dalam ibadah mau berbahasa roh itu kan 2 atau 3 orang, itu sudah maksimal itu. Sekarang teman-teman lihat MC kalau pimpin ibadah bilang apa? Mari semua berbahasa roh, dan semua berbahasa roh, artinya sudah lebih dari 2 atau 3. Baru di langkah pertama itu sudah melawan Alkitab. Apalagi? Harus ada penafsir. Itu kan mesti ada. Dan kalau sudah ada gimana? Jadi kritiknya tuh lebih ke aspek-aspek yang begitulah. Tapi kalau ada orang yang punya bahasa roh, dia mau pakai, terserah. Nggak ada masalah dengan itu karena saya percaya masih ada. Tetapi misalnya ya, nanti Pak Peter mesti lihat dari perspektifnya dia, karena jujur tadi saya bilang saya mempersempit bahasa roh itu dalam ruang itu adalah bahasa manusia. Maka kalau teman-teman tanya apa itu bahasa roh, saya coba catat di sini. Pertama, tadi saya bilang bahasa roh adalah karunia. Kalau itu adalah karunia, maka itu diberikan oleh Roh Kudus, teman-teman, dan saya tidak bisa pelajari. Itu satu. Maka jangan usahlah ikut kursus bahasa roh misalnya. Tetapi karunia ini adalah karunia untuk berbicara di dalam bahasa manusia. Jadi kalau dia berbicara, yuk kita mesti menemukan karakteristik bahasa di situ. Dan kemudian tujuan bahasa roh yang mempermuliakan Kristus. Itu kenapa saya pikir harus intelligible, harus bisa dimengerti kan ya. Kan kita mau mempermuliakan Kristus ya, itu bukan hanya sekedar tadi curhat kepada Tuhan, tapi saya mau mempermuliakan Kristus bahkan di dalam doa-doanya saya. Maka saya harus mengerti sebenarnya apa yang saya katakan. Dia adalah bahasa yang bisa saudara dan saya kontrol. Kalau seandainya itu ada 2 atau 3 orang, jangan serentak. 1 demi 1, berarti bisa dikontrol kan ya? Itu sesuatu yang bisa dikontrol. Oh, si Grace lagi bicara nih, maka saya stop. Gak boleh saya membersamai dia ketika berbicara di dalam bahasa roh. Kemudian karena dia intelligible, maka dia bisa ditafsir. Justru perintah untuk menafsirkan itu memberi petunjuk bahwa bahasa roh adalah sesuatu yang bisa dipahami. Lalu kemudian bahasa roh yang seringkali kita kritisi itu adalah orang pakai bahasa roh untuk menunjukkan dia lebih tinggi dari yang lain. Padahal ini kan setara. Sama-sama diberikan oleh Roh Kudus. Dia setara, tujuannya mempermuliakan Kristus dan membangun gereja Tuhan. Lah kalau begitu semua karunia sama kok. Sehingga kritiknya itu tuh lebih banyak ke sana lah. Bukan menyangkali karunia berbahasa roh. Jadi kalau teman-teman ada yang punya karunia, silakan saja. Cuman ya kalau bisa jangan di ibadah KU. Lalu kemudian gak ada yang tafsir ya, gak bisa. Ya bisa tangkap maksud saya. Saya kira itu sih. Ya, jangan menafsir GRI terlalu kejam lah. Ya. Oke. Sebenarnya teman-teman tinggal buka di dalam 1 Korintus pasal 14, 12 sampai 14 sebenarnya. Jadi jemaat Korintus itu sedang battle karunia itu lagi di battle di adu mekanik siapa yang lebih berkarunia. Intinya Paulus tuh mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ya, bahwa kamu tuh walaupun bisa berbahasa banyak bahasa, kamu nggak punya kasih nggak berguna. Intinya paling utama adalah penekan kasih. Baru akhirnya di pasal 14 baru peraturan-peraturan. Nah teman-teman boleh sambil melihat di dalam 1 Korintus pasal 14, dikasih tahu di ayat 1 sampai 5 paling gampang, itu kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu mengacu kepada pasal 13, yaitu kasih yang Tuhan berikan. Dan berusaha memperoleh karunia roh. Artinya ada karunia roh. Dan bahasa roh termasuk karunia. Tetapi dia menekankan terutama berarti yang paling penting adalah bernubuat di ayat pertama. Nah kalau misalkan di ayat kedua dikatakan bahwa kamu berbicara dengan bahasa lidah, kamu
tidak berbicara kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti, dan oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Nah, tapi di ayat ketiga, namun kalau ia bernubuat, ia berbicara kepada manusia dan itu membangun dan menasih dan menghibur. Oleh sebab itu, kalau teman-teman baca sampai ayat kelima, itu mau menjelaskan mengapa gereja yang Gary terutama mengejar yang lebih utama, yaitu bernubuat. Bernubuat bukan berbicara kita tentang masa depan, bukan berbicara tentang, oh nanti kamu profesi jadi apa, tetapi membicarakan kepada kita bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana firman Tuhan dikotbahkan dengan baik, dengan tafsiran dengan baik, dengan hermeneutik yang baik, supaya membangun jemaat. Jadi itu yang dikejar. Yang dipakai adalah bukan berarti diabaikan bahasa roh, tetapi yang paling terutama adalah bernubuat. Karena itu membangun. Itu yang paling utama. Maka primasi dari dalam khotbah, primasi di dalam liturgi itu juga ditekankan di dalam ibadah, terutama di dalam Gary. Lalu kalau misalnya bicara tentang peraturan-peraturan, teman-teman sebenarnya ini bukan masalah teologi reform juga sebenarnya. Teman-teman tinggal baca lagi. Kalau malas baca tinggal bawa pulang, Alkitabnya tinggal baca berkali-kali. Itu di ayat 26 sampai 34 lah, boleh lah kita baca. 34 itu, 26 sampai 34 itu udah semua peraturan-peraturannya. Peraturan-peraturannya sudah jelas. Kalau misalkan berkumpul harus ada yang menafsirkan. Lalu juga apalagi kalau misalkan berbicara itu harus ganti-gantian. Gak bisa yang namanya teman-teman lihat di ayat 27. Jika ada yang berbicara dalam bahasa biarlah 2 atau 3 orang sebanyak itu. 28 kalau menafsirkan hendaknya 1 orang ngomong diam dulu. Jangan berantem. Lalu apalagi yang bisa dilihat? Di situ juga ada keteraturan. Saya tadi sudah dimention oleh Grace di ayat 33 bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jadi sebenarnya tinggal baca di dalam ayat Alkitab ini itu sudah bukan teologi reform sebenarnya. Baca Alkitab saja sudah tahu bahwa ini tidak perlu hermeneutik dengan aneh-aneh, tidak perlu dengan campur-campur, ini semua sudah ada. Jadi kita berusaha konsisten di dalam kita melakukan di dalam ibadah. Sekali lagi kalau misalnya dilakukan secara pribadi ya terserahlah karena memang itu buat diri sendiri, tetapi buat jemaat di dalam ibadah, pertemuan-pertemuan, utamakanlah yang namanya karunia lebih utama bernubuat. Itu begitu tanggapan saya. Oke, terima kasih banyak Ko Peter dan juga Pak Tama. Hal yang menarik waktu Pak Tama bilang bahwa ketika para rasul pada saat itu diberikan karunia bahasa roh itu kan tujuannya supaya bukan mereka terlihat keren gitu kan, tapi tujuan utamanya adalah supaya Injil itu bisa diberitakan gitu. Tapi sayangnya pada saat ini aliran-aliran tertentu ya di dalam beberapa gereja itu bahkan mereka ada buat les, sampai bahkan mereka itu mengajarkan bukan cuma orang itu bisa berbahasa roh aja, tapi bisa menafsirkan juga. Jadi ya saya juga nggak tahu tuh gimana caranya belajar menafsirkan gitu ya. Jadi saya ada pernah ngeliat gitu. Jadi ada 2 orang yang maju, satu dia akan berbahasa roh, terus kemudian yang orang kedua ini akan menafsirkan gitu. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan isi hati yang berbicara gitu, itu kita juga nggak tahu. Tapi katanya itu juga bisa diajarkan begitu. Tapi akhirnya ya saya tertegur juga ketika Pak Tama bilang bahwa sebenarnya yang utama itu adalah untuk Injil gitu loh. Ketika Injil itu diberitakan itu loh harusnya yang benar gitu. Tapi seringkali itu jadi miskonsepsi ya. Banyak orang yang berlomba, karena banyak juga teman-teman yang punya pergumulan gitu ya Pak Tama dan juga Ko Peter, nggak tahu sih tidak disebutkan apakah mungkin mereka bergumul di gereja mereka masing-masing. Mereka bergumul karena selama ini tuh standarnya untuk mereka bisa melayani gitu ya. Tadi Pak Tama juga bilang kalau kamu ketika bisa berbahasa roh tuh ada prestis tersendiri gitu. Itu akhirnya membuat mereka juga jadi sulit untuk bisa diterima, dan jadi mau nggak mau akhirnya mereka belajar praktik bagaimana cara berbahasa roh tadi begitu sih. Pak Tama dan juga Ko Peter itu ada beberapa teman-teman yang sharing juga terkait hal itu. Kita boleh next pertanyaan selanjutnya. Ini tadi sudah dijawab ya terkait Pentakosta kedua. Tadi Pak Tama sudah bilang bahwa kita tidak menunggu Pentakosta yang ketiga teman-teman. Karena kita percaya dalam Alkitab itu Pentakosta sekali cukup untuk sekali, tidak ada part 2, part 3. Next. Nah ini ada pertanyaan, apakah ada orang yang dikaruniai bahasa roh untuk bisa menginjili orang-orang di suatu suku pedalaman gitu ya. Jadi bisa aja ada misalkan para misionaris yang Tuhan utus, mereka datang ke suatu pedalaman tapi nggak tahu gitu loh bahasanya. Misalkan mereka datang ke suku Sunda, terus mereka nggak tahu bahasa Sunda, tapi Tuhan panggil dia, akhirnya Tuhan mengaruniakan bahasa roh sehingga dia bisa berbicara, dan akhirnya orang-orang di suku Sunda itu bisa mengerti gitu. Dan adakah juga di tokoh Alkitab ya di Perjanjian Lama yang dikaruniai untuk bisa berbahasa roh? Boleh dari Ko Peter dan juga Pak Tama, siapa mau duluan?
kalau dilihat ya, apakah ada orang yang dikaruniai bahasa roh untuk bisa menginjili? Kalau dibilang ada ya, saya katakan kita nggak bisa membatasi apa yang Tuhan anugerahkan. Jika bicara tentang menginjili, berarti Tuhan bisa memakai segala cara, memakai dengan Tuhan tuh bertindak bisa dengan dua cara ya. Dia bisa bertindak dengan cara natural, berarti dia tindak dengan cara Google Translate pun juga bisa kan? Berbicara dengan media Google Translate, juga media dengan AI, Translate itu bisa sekarang, itu dia bisa pakai untuk kabarkan Injil. Tuhan juga bisa pakai yang supranatural. Ketika bicara, ada orang yang mengerti. Saya tidak bisa membatasi bahwa pekerjaan Allah Roh Kudus terutama di dalam mengabarkan kabar baik. Jadi kalau bilang ada, tapi saya tidak bisa mengatakan, oh siapa orangnya. Saya yakin ya kalau ada orang yang benar-benar bisa begitu, dia nggak akan mensombongkan diri. Kalau ada orang yang benar-benar bisa melakukan karunia seperti itu, dia nggak akan pakai kepada diri sendiri. Karena pekerjaan Allah Roh Kudus adalah meninggikan Kristus. Mungkin dia bisa pakai itu sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu selesai. Setelah dia tidak melayani lagi, atau memang Tuhan sudah pindahkan pelayanan dia bukan di suku pedalaman, karunia itu sudah hilang. Ya itu nggak bisa dicari dan nggak bisa dipelajari. Itu untuk benar-benar ya murni kerajaan surga. Lalu apakah di dalam perjanjian lama? Sejujurnya saya tidak tahu ya Pak, ada apa enggak. Saya cuma kepikiran Saul yang tiba-tiba dia kepenuhan roh, tapi dia nggak bisa berbicara, cuma dia telanjang. Cuma saya perlu penafsiran lebih lanjut. Yang saya ingat secara spontan adalah orang-orang yang dipanggil bertemu Tuhan langsung ya, seperti Yesaya, itu bisa bicara dengan Tuhan tuh langsung ya. Siapakah yang aku utus, yang kami utus? Dia bisa berbicara. Jadi fenomena bahasa roh yang ada di dalam perjanjian lama seperti yang ada di perjanjian baru sepertinya saya tidak menemukan begitu. Silakan Pak Tama. Sepakat dengan Pak Peter lah untuk karunia bahasa roh untuk menginjili mungkin saja. Tetapi sekali lagi, kalaupun ada, mungkin itu sesuatu yang sangat jarang, dan sekali lagi, karena itu mempermuliakan Kristus, biasanya malah yang berbicara itu tidak akan terlalu banyak boasting lah. Itu yang membuat kemudian kita mungkin sulit untuk menemukannya. Itu satu. Yang kedua ya mungkin ya karena itu sebuah fenomena yang jarang teman-teman, dan saya akan menemukan misionaris hari ini itu lebih banyak susah payah belajar bahasa, menerjemahkan Alkitab, lalu kemudian menyampaikannya. Sehingga saya kira mungkin terjadi, tetapi ini adalah fenomena yang sangat jarang. Saya hanya mau menanggapi mengenai Saul. Hati-hati karena banyak orang seringkali justru menunjuk itu kan ya. Pak Peter ragu-ragu dan banyak orang yakin sekali itu bahwa itu Saul pernah berbahasa roh. Tapi jangan lupa, Saul seperti orang yang kehilangan kesadaran, dia rebah dalam kondisi telanjang, dan pada masa itu dia sudah mulai ditinggalkan oleh Allah Roh Kudus. Maka ada penafsir yang bilang justru fenomena itu adalah fenomena yang mau dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan Saul. Itu adalah fenomena yang mempermalukan Saul, alih-alih membuat dia sebagai orang yang berkarunia dan kemudian membuat dia setara dengan para nabi. Bahwa ada orang bertanya apakah Saul itu sudah sama dengan para nabi, yaitu tafsirnya mereka sebagai narator sementara mengatakan orang berpikir sedemikian. Itu sama seperti teman-teman dan saya hari ini melihat ada orang melakukan sesuatu dengan gejala yang sama, kita akan bilang apakah dia itu? Ya, itu sebuah fenomena yang biasa, tapi tidak sementara mengatakan bahwa Saul adalah seorang nabi. Jadi saya juga nggak menemukan di dalam perjanjian lama ada orang berbahasa roh. Nah, justru ini mengkonfirmasi bahwa sebenarnya dalam pelayanan ini bukan karunia yang paling utama sebenarnya. Allah bicara kepada manusia pakai bahasa manusia. Di paling banyak dalam Alkitab orang bicara kepada Allah dalam bahasa manusia. Manusia bicara kepada manusia pakai bahasa manusia. Bahkan teman-teman dan saya punya Alkitab itu diberikan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, terjemahkan ke Latin, lalu terjemahkan ke bahasa kita hari ini. Artinya ini sebuah pola yang jauh lebih banyak dipakai oleh Tuhan. Hati-hati dengan menganggap bahwa hal-hal supranatural itu yang tidak biasa itu jauh lebih mulia dari hal-hal yang terlihat natural. Bagi saya, kalau teman-teman baca Alkitab dan kemudian dalam bahasa natural mengerti, wah itu jauh lebih mulia daripada teman-teman mengucapkan sesuatu atau mendengar sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti. Saya kira itu. Apakah bisa dibilang berarti Pak, maksudnya fenomena bahasa roh ini memang baru muncul di perjanjian baru? Mungkin ada, kalau kita bilang ada mungkin saja ada, karena itu karunia Roh Kudus, kita tidak bisa batasi juga, mungkin ada tetapi tidak dicatat. Tidak dicatat sebagai sebuah peristiwa yang penting yang kemudian digambarkan. Memang ada Saul lalu nabi-nabi yang lain itu digambarkan, cuman apakah itu berbahasa roh atau apa itu kita tidak tahu. Lagi pula dalam konteks sekarang, kalau tadi ada satu karunia nabi tunduk kepada nabi, karunia bahasa roh tunduk kepada orang yang berbahasa roh. Artinya tadi saya bilang dimensi kontrol atas itu penting. Nah kalau terkait dengan Saul itu seperti orang hari ini mengalami trans,
kayaknya itu bukan ciri pekerjaan Allah Roh Kudus. Jadi saya sih nggak lihat itu sebagai, di perjanjian lama catatan itu sebagai petunjuk kepada pekerjaan Allah Roh Kudus. Saya kira itu. Baik. Lihat gini sih, kita mesti lihat mujizat itu Tuhan berikan sebagai tanda. Orang tuh di zaman dulu, zaman perjanjian baru ya, gereja baru mulai itu, mereka butuh tanda. Untuk percaya itu butuh tanda. Maka banyak sekali namanya mujizat-mujizat. Nah setelah firman Tuhan sudah tercatatkan, Alkitab sudah tercatatkan, tanda itu sudah nggak perlu lagi. Tinggal baca aja di dalam Alkitab sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan bicara tentang apakah bahasa roh ada di perjanjian lama, ya kita susah mencari ya, karena tanda-tanda yang dipakai itu bukan bahasa roh. Tanda yang dipakai adalah tanda ada orang yang lumpuh jadi sembuh, itu tanda-tanda kusta jadi dipakai untuk percaya. Nah, Tuhan mengganti tanda boleh di dalam perjanjian baru. Nah sebenarnya di perjanjian baru tuh sebenarnya mau pengen membalik atau mau berusaha mengatakan bahwa Injil itu bukan milik suku Yehuda doang, tetapi bicara ke segala bangsa. Tuhan pakai fenomena berbahasa lidah, ya kita katakan saling mengerti dalam bahasa manusia walaupun berbeda bahasa. Ini suatu fenomena untuk Injil semakin dibesarkan. Lalu kalau saya malah melihat justru semakin abad ke-20, ke-21, justru tanda dan juga fenomena mujizat itu semakin kecil, semakin dikit. Kenapa? Karena sudah tuntas di dalam Alkitab, sudah selesai, dan kita tinggal baca Alkitab. Makin sedikit bukan berarti nggak ada. Mungkin itu sih kalau saya lihat. Oke, terima kasih banyak Pak Tama dan juga Ko Peter. Nah, terus ini tiba-tiba saya jadi kepikiran, jadi saya yang bertanya, maaf ya teman-teman, jadi duluan bertanya. Kalau teman-teman di luar sana gitu ya, di beberapa aliran gereja tertentu, mereka bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dalam tanda kutip ya, kepenuhan Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus ada dalam hidup mereka, dalam hati mereka, dengan mereka bisa mempraktikkan bahasa roh. Bagaimana dengan kita yang sudah tahu nih ya kebenarannya, tadi teman-teman juga sudah tahu syaratnya itu seperti apa, ketika orang berbahasa roh itu juga seperti apa gitu. Bagaimana nih Pak Tama dan juga Ko Peter, tanda bahwa seseorang Kristen itu sudah ada Roh Kudus di dalam hidupnya dia gitu. Kalau mereka dengan berbahasa roh, kalau kita tuh gimana ya Pak Tama dan Ko Peter? Silahkan dari siapa? Ko Peter atau Pak Tama, silahkan. Ini tanda kita dipenuhi Roh Kudus itu bukan berbahasa roh. Kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus yang paling utama adalah menyaksikan Kristus. Sekali lagi, tanda utama orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia akan memproklamirkan pekerjaan Kristus. Artinya Roh Kudus dan Kristus tidak pernah dipisahkan. Roh Kudus hadir, Kristus dimuliakan. Kristus hadir berarti pekerjaan Roh Kudus. Itu di dalam teologi reform dikatakan tuh suatu hal yang terjadi. Bahkan bicara tentang doktrin Roh Kudus, ini PA umum sedang bahas doktrin Roh Kudus, tapi bahas doktrin Roh Kudus itu bukan cuma doktrin Roh Kudus, bicara tentang soteriologi, kristologi, gereja, akhir zaman itu kompleks. Karena pekerjaan Roh Kudus itu bukan buat diri sendiri, bukan memuliakan yang berbaca roh itu, bukan memuliakan orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus punya tanda itu memuliakan Kristus. Nggak pernah orang yang misalkan punya tanda, punya perkenalan Roh Kudus, terus dia malah menunjuk ke diri sendiri, itu kesombongan. Bahasa roh tuh akan humble, dia akan supple, diam, dan dia bekerja dalam hal itu. Lalu tandanya apa? Tanda, kalau kita dikatakan tanda kita sebagai gereja yang bertumbuh tuh apa sih tanda? Teman-teman mengasihi orang yang tidak layak dikasih, itu juga tanda. Duduk sebangku dengan teman yang baru aja, menyindir kita di status, terus mengasihi. Itu juga tanda mengasihi. Ngerti ya? Kan Kristus mengasihi orang yang tidak layak dikasih kita. Kita tidak layak. Dan ketika kita hadir memberikan kasih Kristus, maka saya bilang di dalam 1 Korintus, kejarlah kasih itu. Di dalam pertolongan, kejarlah kasih itu. Ada orang lagi sakit hati, digosipin, dijelekin, diapain, terus mau meminta maaf, mau membangun lagi relasi supaya Kristus dipermuliakan, supaya nama Tuhan boleh dipulihkan. Itu sebenarnya tanda yang baik ya, tanda yang sangat mulia, tanda yang bisa dikatakan enggak susah loh mengampuni orang yang menghina kita, menjelekan kita, menggosipkan kita, sehingga kita boleh duduk lagi bersama-sama, melayani bersama. Ini kan melayani bersama di dalam pekerjaan Tuhan, padahal dia pernah sakit hati sama saya atau saya pernah menyakiti, itu susah. Saya rasa itu tanda yang sangat baik dalam gereja. Berharap gereja Cikarang, kita pemuda mengalami hal itu, tidak mengejar yang lain. Oke, Pak Tama. Coba mari kita lihat Efesus 5. Ada satu istilah yang tadi Grace pakai dan itu menarik sebenarnya. Efesus 5
ayat yang ke 18-19. Sebenarnya masih bisa sampai 20-21 gitu. Tapi saya mau ajak kita baca 18-19. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tadi Pak Peter sudah singgung tanda, ya katakanlah yang pertama lah ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus punya tugas, kata Tuhan Yesus, kalau dia datang dia bersaksi tentang aku, maka gak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bersaksi, menyaksikan Kristus di dalam hidupnya, entah dengan mulutnya atau dengan hidupnya dia. Ini dua hal yang pasti jalan sama-sama. Waktu Tuhan Yesus bilang begini, terimalah Roh Kudus, dia menghembusi mereka, itu penggenapannya nanti di Pentakosta. Begitu Roh Kudus turun, murid-murid yang tadi mengurung diri dalam dalam rumah itu kemudian keluar dan dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus. Jadi kita akan lihat memang itu. Lalu yang kedua, ketika dikatakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, memenuhi kita, ya kita akan menyaksikan Kristus melalui hidup. Oleh karena itu justru ini dipakai di sini. Dia bilang jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kalau kamu mabuk oleh anggur, kamu punya hidup dikendalikan oleh alkohol, kamu hidup di dalam dosa. Oleh karena itu dia bikin itu kontras. Kontrasnya adalah kamu harus penuh dengan roh. Apa itu penuh dengan roh? Istilah penuh datang dari kata pleroma. Itu saya sering jelaskan di mimbar, itu seperti wadah yang diisi penuh dengan air. Kalau ini botol diisi penuh dengan air, ya seluruh permukaan botol selama penuh itu akan disentuh oleh air. Kalau diisi dengan kerikil bisa terlihat penuh, tetapi tidak seluruh permukaan botol itu diisi tersentuh oleh kerikilnya. Ketika dia bilang hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus menyentuh seluruh dimensi hidup tanpa terkecuali. Itu berarti dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sentuh kehidupan kita, apa yang dia lakukan? Dia pimpin dengan firman. Makanya dia bilang kamu penuh dengan roh, kamu berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi memang ini seperti arah hidup yang diubahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Maka mungkin tanda yang lain yang saudara dan saya bisa lihat adalah kehidupan yang makin lama makin dikuduskan untuk kemudian mempermuliakan Tuhan. Salah satu alat ukurnya apakah saya mengalami pengudusan secara progresif atau enggak. Makanya Pendeta Stephen Tong kan bilang, Roh Kudus itu namanya Roh Kudus ya karena memang tujuannya adalah untuk menguduskan hidup, bukan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Apalagi untuk memecah belah gereja. Karena saya dipenuhi Roh Kudus, saya beda dengan kamu yang tidak punya Roh Kudus. Dari mana kamu tahu saya tidak punya Roh Kudus? Cuman Roh Kudus di dalam saya bikin saya rendah hati aja. Roh Kudus dalam kamu itu bikin kamu tinggi hati. Jadi kita punya dua Roh Kudus yang berbeda kecenderungannya. Itu sesuatu yang menurut saya ya perlu hati-hati. Ketika teman-teman dipenuhi oleh sebuah Roh Kudus dan diberikan sebuah karunia, karunia itu justru membangun tembok yang telah dihancurkan oleh Kristus. Saya kira itu bukan karunia Roh Kudus. Oke, terima kasih banyak Ko Peter dan Pak Tama. Jadi yang perlu di-highlight teman-teman, tanda bahwa kita kepenuhan roh itu bukan berbahasa roh, tapi bagaimana hidup kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, dan orang-orang lain tuh bisa melihat itu di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang paling utama dan terutama ya, tanda bahwa seseorang itu sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi 1 ini, dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Jadi banyak teman-teman pemuda itu yang sudah tahu bahwa bahasa roh fenomenanya saat ini ya, fenomena bahasa roh modern itu sangat banyak yang salah. Begitu mereka tahu bahwa ya bahasa roh itu sebenarnya bukan suatu bahasa yang bisa diajarkan. Kalimatnya juga yang disampaikan itu kan seringkali berulang-ulang ya, kata yang sama begitu kan. Kemudian itu harus ditafsirkan gitu, dan mereka melihat banyak juga orang-orang yang berbahasa roh tapi tidak ada yang bisa menafsirkan. Nah sekarang mereka jadi bingung gitu loh, kayak gimana ya caranya untuk bisa berespon gitu ketika entah mungkin mereka kembali ke dalam gereja asal mereka yang masih seperti itu begitu, atau mereka ada dalam komunitas atau teman-teman yang masih menggunakan praktik bahasa roh yang salah. Bagaimana untuk bisa memahami dan mengukur kalau ini salah loh, ini benar loh, atau bagaimana juga bereaksi dan berespon kepada orang-orang tersebut. Silakan Pak Tama. Untuk saya sih begini, kadang-kadang orang punya bahasa roh mereka memandang rendah kita. Sadar enggak? Kadang-kadang kita sebaliknya kan ya. Kita yang reform karena kita belajar, kita rasa kita sudah mengerti, kita justru sebaliknya merendahkan mereka sebagai orang-orang yang tidak mengerti. Kalau saya kalau ada dalam kondisi itu, saya punya banyak teman-teman karismatik, mereka juga masih berbahasa roh, tapi biasanya mereka berhenti ketika saya datang misalnya. Polisinya ya Pak langsung tahu. Artinya ya mereka bisa kontrol itu. Saya nggak tahu, tapi begini, karena kita percaya bahwa karunia bahasa roh itu masih ada, maka mungkin kita
mesti perlu menahan diri untuk kemudian melihat ini bahasa roh yang asli atau bukan. Yang perlu kita respon lakukan kepada mereka tidak merendahkan, tetapi bilang aja, kami percaya bahwa bahasa roh itu masih ada, sehingga kalau kamu terima karunia bahasa roh, praktekanlah, namun praktekanlah itu sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Lalu buka aja Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang bahasa roh untuk mempraktekannya. Sampaikan kepada mereka. Kalau dia punya kecenderungan untuk melawan, kasih tahu bahwa Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu kan satu Allah, 3 pribadi. Maka hanya ada satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak. Tidak mungkin itu saling bertentangan. Jadi kalau memang Roh Kudus yang ada di dalam kamu itu adalah Roh Kudus yang sama yang memberikan Alkitab, dia tidak akan menggerakkan kamu untuk menghidupi hidup, mempraktekkan karunia dengan cara yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam Alkitab. Jadi silahkan sih, misalnya mau berbahasa roh di dalam ibadah, 2-3 orang, satu demi satu, ada yang mesti menerjemahkannya. Kamu nggak bisa berharap bahwa melakukannya serentak. Setelah kamu punya bahasa roh, jangan merendahkan orang lain. Apalagi pakai karunia bahasa roh untuk tujuan mempermuliakan Kristus. Kalau kamu nggak mengerti, orang lain nggak mengerti, untuk apa? Pakai karunia itu untuk membangun jemaat dan seterusnya. Terakhir ya bisa bilang, bahasa roh itu bahasa. Itu bukan bunyi. Sehingga kalau seandainya yang kamu praktekkan itu bunyi, kok ada yang salah di situ? Yang kedua, bahasa itu biasanya kaya. Ini miskin banget. Saya sering bilang, saya pergi ke ITC Depok itu. Para penjual itu memiskinkan bahasa. Boleh kakak, boleh saudara pergi dari setiap toko itu semua kalimat sama. Boleh kakak, boleh kakak. Gak ada loh yang bilang gak boleh kak. Semua sama itu. Dan saudara pergi dari satu gereja ke gereja yang lain. Kok Roh Kudus itu semiskin itu. Sampai dia hanya bunyinya kira-kira sama. Saya nggak lihat karakteristik bahasa di situ. Kalaupun bilang itu bahasa yang datang dari Tuhan sehingga tidak memiliki karakteristik bahasa manusia, ya perlu menunjukkan apa yang merupakan karakteristik utama dari bahasa roh untuk kemudian dipraktekkan. Jadi silahkan dipraktekkan selama sesuai dengan kitab suci. Nah, kadang-kadang teman-teman dari gereja-gereja seperti ini adalah orang-orang yang kalau teman-teman hanya menjelaskan, tidak kasih mereka baca Alkitab teksnya, mereka akan bilang teman-teman sedang berfilsafat. Dan teman-teman tidak akan didengarkan. Maka ajak mereka baca teksnya. Itu kenapa teman-teman baca Alkitab. Lalu kemudian berusaha untuk memberi penjelasan yang paling masuk akal bagi mereka. Ya percayalah, saya percaya bahwa hari ini justru kecenderungan kepada hal-hal yang tidak yang unintelligible itu sekarang tuh makin berkurang. Teman-teman perhatikan, kita ada di dalam satu zaman yang arahnya kayaknya mulai berbalik. Memang masih ada kecenderungan kepada mistik, tetapi penjelasan-penjelasan itu menjadi sesuatu yang penting. Gereja karismatik berkembang, tapi di sisi yang lain dia tidak sekuat dan tidak sebesar dulu. Mereka juga sementara bergumul dengan penurunan kok. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan hal ini, tapi kasih aja penjelasan yang paling tepat untuk mereka. Ada orang-orang tertentu yang saya kira Tuhan bisa tarik, Tuhan bisa ubahkan. Memang ada orang yang memang harus tinggal dalam kebodohannya. Di dalam Alkitab sudah dinubuatkan, jadi terima aja, nggak usah terlalu pusing juga. Paling kalau bicara tentang yang namanya menasihati, ya kita mesti lihat ya, menasihati ada kebenaran, juga ada kasih. Benar dan kasih itu harus ada. Kadang-kadang kita mencondongkan benar tanpa kasih juga sadis ya. Benar sih, tapi dingin. Itu jadinya berantem, ngajak berantem. Baca dong nih di Alkitab, masa lu gak baca? Nah, karena saya rasa bukan begitu nadanya. Lalu juga kita bicara tentang yang namanya kasih tanpa kebenaran itu munafik. Kamu tuh cantik banget ya, tapi cantiknya tuh dari jauh aja gitu. Itu kan sebenarnya munafik ya. Maksudnya berusaha tidak. Itu nggak ikhlas ya kalau kayak. Intinya gini, ketika kita bicara tentang yang namanya firman Tuhan, kita harus membicarakannya tuh dengan benar, dengan kasih. Dua hal itu perlu kita perjuangkan, perlu dengan hikmat. Kita perlu sensibel juga, minta pertolongan Allah Roh Kudus, bagaimana kita meresponnya. Ada teman yang sensitif, nah kita perlu bicara dengan cara yang bagaimana. Ada yang kalau misalnya dibicarakan banyak orang, dia makin tersinggung. Kita bicara dua mata. Ada yang bicarakan perlu rame-rame supaya bisa enak gitu, lebih enjoy. Silakan. Itu namanya kelincahan daripada Allah Roh Kudus. Pekerjaan Allah Roh Kudus memuatkan kita untuk menginsafkan kita, mengubah kita. Tentu kalau misalnya dia tidak bertobat, tidak mengerti, sudah gak apa-apa. Sebenarnya ini adalah doktrin yang sangat minor, teman-teman. Oke. Ini doktrin yang sangat minor, jadi berdebatlah. Kalau misalnya berdebat jangan kesini. Kalau misalnya ketemu teman-teman
Misalnya teman-teman dari ada mengajak teman-teman dari gereja lain, jangan langsung masuk ke dalam perdebatan yang paling berat ini. Tapi mulailah, ayo kita belajar firman Tuhan. Kita belajar bagaimana Yesus mengasihi kita. Belajar tentang inkarnasi. Menangkan jiwanya. Menangkan jiwanya. Kita kalah juga nggak apa-apa di dalam perdebatan itu. Nanti pelan-pelan di dalam doktrin yang minor ini kita bisa sama-sama berubah. Begitu sih. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Tama dan Ko Peter. Semoga jawaban Pak Tama dan Ko Peter itu bisa membuka pengetahuan kita juga, wawasan kita, bagaimana kita meresponi dan juga menanggapi ketika ada lingkungan sekitar kita yang memang mereka masih salah menafsirkan terkait fenomena bahasa roh ini. Ini untuk sesi pertama sudah selesai. Mana tepuk tangannya guys? Terima kasih banyak loh ya. Masih hadir kan di sini semuanya kan? Masih. Sepertinya nggak tahu ini bergumul atau punya banyak pertanyaan yang mau dilimpahkan. Silahkan, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi 2. Dipersilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya on the spot kepada kedua hamba Tuhan ini, atau mungkin ada pertanyaan spesifik kepada Pak Tama ataupun ke Ko Peter, silahkan disebutkan hamba Tuhan yang akan dituju. Aku percaya sih pemuda-pemuda Reform tuh harusnya sih kritis ya, punya banyak pertanyaan ya. Mungkin lagi malu-malu kali ini. Adakah? Oh, Victoria. Oh my God, oke. Silakan Vic. Coba aja sih yang jawab sih, terserah sih. Asal bukan aku kan Vic ya. Aku suara kan gak usah kayak mic lah ya. Aku penasaran. Biar masuk rekaman katanya. Aku penasaran. Halo? Oh ini masuk kayaknya ya? Aku penasaran. Aku mau yang makasih dulu untuk sesinya semua. Oh iya, terima kasih juga Vic. Ini pertanyaannya aku pengen nanya. Oh ternyata aku baru tahu. Oh ternyata ada bahasa roh. Aku baru tahu yang memang yang gak dimengerti. Tapi memang berkenan ada penalaan gitu ya. Dia maksudnya Tuhan ciptakan gitu ya maksudnya. Aku baru tahu. Tapi maksudnya aku penasaran itu sebenarnya buat kenapa Tuhan ciptain itu ya. Yang orang bisa gak ngerti dan dia juga gak bisa ngerti gitu. Kalau Tuhan ciptain itu apa fungsinya ya? Gitu sih. Kan aku kiranya sama ini, oh itu mereka sesat semua gitu ya. Yang benar adalah bahasa roh yang bisa ditranslasi gitu. Tapi ternyata ada bahasa roh yang dia juga nggak ngerti, terus orang lain juga nggak ngerti, cuma Tuhan yang ngerti. Jadi buat apa fungsi adanya itu ya gitu sebenarnya. Maksudnya Tuhan membuat itu untuk apa? Dan kalau dari firman Tuhan tadi kan dianjurkan untuk semua untuk ada bahasa roh, tapi lebihnya adalah untuk bisa berkarya dan lain-lain kan. Tapi apa gunanya kalau gitu, artinya adanya bahasa roh yang orang nggak ngerti gitu, dan dia nggak ngerti juga. Iya, sekian sih itu aja. Mungkin kalau ayat Alkitabnya itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 ya, ini saya baca aja. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia, ini berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal 2, dan bahasa malaikat. Jadi Paulus sudah memberitahukan ada dua. Ada bahasa manusia yang bisa dimengerti, berarti ada yang seperti Kisah Para Rasul pasal 2, juga ada bahasa malaikat yang artinya tidak dimengerti. Nah, jadi saya menafsirkan demikian. Lalu pertanyaan Vicky yang mengenai kok ada bahasa roh yang kita yang Tuhan izinkan ada gitu ya. Sampai sekarang saya juga kepikiran kenapa Tuhan izinkan ada dan Dan semakin masif lagi sekarang. saya juga sebenarnya gini. Kenapa ya Tuhan mengizinkan ada planet Saturnus, planet Pluto, planet apa lagi ya? Planet lain gitu. Sebenarnya polanya itu bukan untuk diri kita sebenarnya. Memang Tuhan izinkan Tuhan hadir ya sudah gitu. Ya, saya sih nggak melihat itu ya harus ada gini. Kalau saya menangkap pertanyaan Victoria itu apa fungsinya buat kita? Kalau itu bikin kita bingung gitu. Nah permasalahan itu bukan untuk buat kitanya ya gitu ya, Tuhan ciptakan aja gitu. Saya mikir begitu sih. Ya, Tuhan ciptakan Saturnus, ciptakan matahari berguna buat kita. Tapi Saturnus, planet yang jauh yang kita nggak mungkin ketemu itu kenapa ya? Mungkin Tuhan menciptakan tuh indah. Saya jujur sih baru mungkin Pak Tama yang bisa menjawab lebih jelas. Kenapa Tuhan menciptakan seperti itu? Ya karena Tuhan ya. Saya percaya Tuhan menciptakan saja dan kita nggak perlu tahu juga nggak masalah sebenarnya. Seperti itu sih Victoria. Mungkin Pak Tama.
Sebenarnya ini tanggung jawabnya Pak Peter. Karena Pak Peter tuh lebih terbuka terhadap tafsiran yang Mengawali kedua. tadi ya, Pak, ya, tadi. enggak, maksudnya ya betul. Dia mengawali dan ini kan menunjukkan Pak Peter tuh sedikit lebih terbuka. Saya punya hati sedikit lebih sempit dari Pak Peter. Sehingga saya agak sedikit ngotot bahwa ya bahasa roh itu mestinya bahasa manusia. Bahwa kemudian misalnya ya, Pak Peter tadi 1 Korintus 13, itu yang saya bilang, ada ruang memang. Vicky, ada ruang untuk bahasa yang memang tidak dimengerti. Tetapi kalau perhatikan 2 Korintus pasal 12, kalaupun itu ada, ayat yang keempat, 2 Korintus 12 ayat yang keempat. Kan ini Paulus sendiri ya, dia diangkat ke sorga, ke Firdaus, sorga tingkat ketiga. Kemudian dia bilang begini, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Kalaupun ada bahasa seperti itu dari bahasa malaikat, itu kan bahasa khas sorga. Ya kan ya, kecuali kalau saya pergi ke Medan, orang Batak ngomong dalam bahasa daerah, ya mungkin saya akan berasa itu bahasa malaikat. Tetapi itu bahasanya orang Batak. Tapi ada bahasa yang tak boleh diucapkan oleh manusia. Kita mau tafsir apa itu? Kalau seandainya ini adalah tadi ya, hal-hal yang bahasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia, bagi saya dari sudut pandang saya nggak ada gunanya. Memang lebih guna Pluto daripada bahasa yang tidak dimengerti. Memang planetarium itu diberikan untuk alam itu kemudian menjadi indah, lalu ya tentu pada banyak hal. Saya percaya bahwa setiap hal yang ditempatkan oleh Allah dalam alam ini dia akan mempengaruhi yang lain. Sehingga kalau kita melihat ke alam semesta dengan memperhatikan seluruh tata galaksi yang ada, keindahannya mungkin akan lebih bisa dinikmati. Bagaimana dengan saya tidak bisa menikmati? Ya bukan urusannya saya. Ya memang Tuhan ciptakan bukan cuma buat saya kan ya. Dia menyatakan kemuliaannya di sana, dan Pak Peter bilang ya bukan urusannya saya ketika saya tidak bisa menikmati, karena yang saya nggak bisa nikmati teman-teman bisa saja nikmati loh. Ini kan kekayaannya Tuhan, dia memberi seni, ada yang namanya nyanyian yang bagi beberapa orang nggak bisa nikmati. Sampai sekarang saya ini direkam ya. Saya tuh masih lebih suka jazz. Kalau saya dengar jazz itu saya rasa semangat saya tuh Langsung membara ya, Pak ya. Tapi kan saya menyesuaikan diri dengan hip. Karena saya tahu bahwa itu adalah proses belajarnya saya. Tetapi kemudian ya ketika saya ada lagu him tertentu yang sulit sekali bagi saya untuk menyanyikannya, saya tidak bisa bilang wah ini nggak ada gunanya. Karena itu bisa saja berguna untuk orang lain yang memang Tuhan ciptakan dengan jiwa yang sangat mencintai hip dan tidak suka jazz. Nah, itu sesuatu yang bagi saya sangat normal. Saya tidak bisa menjelaskan gunanya persisnya apa. Saya sih lebih melihat kayaknya nggak ada gunanya kalau nggak dimengerti. Dan nggak boleh dibicarakan juga kalau lihat dari perspektif 2 Korintus pasal 12, kecuali kita mau bilang ini adalah dua bahasa yang berbeda. Tapi ya yang menjadi kesulitan bagi saya, tafsirannya Pak Peter itu memang menunjukkan ada ruang untuk itu, dan ini nggak bisa dibantah sih. Harus jujur nggak bisa dibantah. Bagaimana, Fik? Oke. Terima kasih. Didiskusikan mungkin? Oke ya, kayak tadi kan kita mendiskusikan bahasa ini. Tetapi karena kita nggak ketemu gunanya, untuk apa kita mempraktekannya? 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang keempat. Ya kata-kata ya, tapi itu kan dia bilang itu di sorga ya. Nah persoalannya sekarang adalah kalau dari teman-teman gereja Injili atau karismatik, mereka akan bilang oh itu lain dengan bahasa malaikat di dalam 1 Korintus pasal 13. Lah itu memang masih ada ruang bagi perdebatan lagi. Ya, thank you. Terima kasih, Vi. Dari teman-teman yang lain, adakah yang mau bertanya on the spot berhubung ada Pak Tama dan Ko Peter di sini? Oh, silakan Kak Retno. Atau di situ Kak langsung. Nyanyi him. Ya. Tadi yang disebutkan yang dibacakan dari 1 Korintus 14 ayat 4 jadi dibilang siapa yang bernubuat ia membangun jemaat gitu. Berarti kan sebenarnya fungsi bahasa roh itu untuk diri kita sendiri tuh ada ya, untuk membangun diri kita. Nah, mau bertanya maksudnya bagaimana bahasa roh ini membangun diri
diri sendiri gitu. Dan mungkin ini yang menjadi bukan patokan ya, referensi untuk teman-teman yang di karismatik. Makanya semakin giat belajar gitu. Karena itu bisa membangun dirinya sendiri gitu. Nah, itu bagaimana? Yang benarnya itu sebenarnya membangun dirinya itu bagaimana gitu melalui bahasa roh ini. Tadi saya bilang untuk membangun kita, Allah tuh memberi pengertian. Sehingga paling tidak kalau seandainya dia berbahasa roh, katanya pun dalam konteks itu, konteksnya begini, semua karunia itu untuk membangun jemaat. Dalam kondisi tertentu memang itu kemudian diberikan untuk membangun diri kita tuh enggak bisa menyangkali itu. Kenapa? Karena semua karunia fungsinya itu. Kan karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Saya sering bilang tubuh Kristus itu di dalam diri orang lain dan dalam diri saya. Kita ini sama-sama tubuh Kristus kan ya. Saya punya karunia, saya pakai, ketika saya pakai itu untuk melayani teman-teman, sama-sama terbangun, sama-sama bertumbuh. Nah sekarang kalau bahasa roh kita mau anggap itu sesuatu yang khusus. Sehingga saya mau pakai untuk diri saya. Tapi kalau seandainya teman-teman pakai dan teman-teman tidak mengerti, teman-teman tidak tahu itu mempermuliakan Kristus atau tidak, bagaimana mau bertumbuh ya? Saya kira sulit untuk bertumbuh di dalam ketidakmengertian. Jangan-jangan yang berbahasa roh, lalu kemudian dengan bahasa yang dia tidak mengerti, dia juga selagi bertanya-tanya, sebenarnya saya ini ngomong apa? Dengan pola seperti ini, bagaimana teman-teman bisa memastikan bahwa variabel-variabel lain daripada pemberian karunia Roh Kudus itu tergenapi mempermuliakan Kristus. Ini nih sesuatu yang harus kita pastikan ada. Saya berkhotbah. Kalau Tuhan kasih karunia, saya dengan Pak Peter misalnya, Tuhan memberi karunia untuk berkhotbah, kami harus memastikan bahwa dalam khotbah atau nubuat itu Kristus dibesarkan kan ya. Dengan demikian saya mengerti, teman-teman mengerti. Saya kira ini salah satu yang mungkin sulit untuk mengatakan, oh itu hanya untuk dia. Iya betul, semua karunia juga untuk kita, tapi nggak hanya untuk kita. Yang di ayat 4 ini maksudnya berarti membangun diri sendirinya itu dia mengerti gitu apa yang diucapkan oleh dia sendiri gitu. Mau tidak mau dia harus mengerti bagaimana membangun. Itu yang membangun ya. Membangun diri kita mau bertumbuh dengan cara apa? Bertumbuh dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Itu artinya bahkan kita tidak tahu apa yang sementara kita lakukan, apa yang sementara kita bicarakan. Bagaimana yang tidak dimengerti sama sekali ini bisa membangun kita. Ini penjelasan lebih lanjut yang harus didapatkan sebenarnya. Mungkin kata membangun diri sendiri gini, membangun itu kita mesti lihat kategorinya, parameternya apa. Kalau misalnya sendirian terus nyanyi terus akhirnya pakai bahasa roh sendiri itu seolah tuh membangun. Itu sebenarnya kayak trans gitu. Gimana ya? Membangun itu bukan, kita mesti punya definisi membangun itu apa. Saya punya definisi membangun itu semakin kita benar-benar menyangkal diri, benar-benar kita belajar firman Tuhan, belajar kemampuan untuk benar-benar menginjili gitu ya. Itu membangun versi yang benar, bukan membangunnya itu untuk kita lagi kecapean, ya sudah bahasa roh deh. Bahasa roh deh. Itu kayak bukan membangun sebenarnya, itu kayak apa ya, pelarian ya. Jadi mesti dikategorikan dulu membangunnya itu apa? Membangun dirinya. Membangun itu pasti dalam pengertian, dipakai buat nantinya buat perkapi ke kerajaan surga. Begitu sih. Ini kebanyakan membangunnya supaya dia enjoy, buat ke-recharge. Itu bukan kategori yang dimasuk ke Alkitab sih. Oke, terima kasih Pak. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini kesempatan terakhir. Oh, baik. Oh, ada 2. Boleh, silakan. Tina dulu berarti ya. Aku ini lebih ke bagaimana cara melihatnya sih Pak. Jadi aku pernah dalam satu komunitas yang mereka berbahasa roh begitu. Awalnya memang tidak percaya gitu ya dengan bahasa roh itu karena dari denominasi gereja juga saya dari HKBP yang nggak terbiasa dengan itu. Tapi masuk ke dalam satu komunitas yang katanya dia tidak dibawa denominasi apapun begitu ya sehingga menerima. Dan pada saat itu berbicara mengenai Roh Kudus dan mengajak gitu ya untuk berbahasa roh gitu. Ada teman-teman yang mengaku belum pernah berbahasa roh, tapi di momen itu kayak semuanya vibes diajak untuk berbahasa roh, diributin lah suara-suara berbahasa roh dan di momen itu kayak kita bentuk satu lingkaran begitu dan dia tiba-tiba berbahasa roh gitu katanya. Maksudnya kayak ada yang ketawa, ada yang menangis sampai tergeletak dan seterusnya. Maksudnya apakah itu memang mereka masuk dalam psikologis yang seperti apa gitu kalau memang itu tidak begitu, kalau memang itu tidak Roh Kudus begitu ya. Dan
Ya, apakah mereka memang masuk ke dalam fase psikologis yang sefrustasi itu, atau ada yang ketawa-ketawa, atau yang seperti apa gitu? Bagaimana kita bisa melihat itu gitu? Karena kan kalau secara kita normal, aneh nggak sih? Kita nggak mungkin melakukan hal itu gitu kalau kita sadar gitu. Itu sih Pak. Gimana kita melihatnya? Oke, itu sebenarnya 1 Korintus 14 sudah saya bacakan ya, kalau ada orang yang nggak percaya masuk, dikira kayak orang gila sebenarnya. Orang tuh sebenarnya gini, saya sih melihat kalau di ibadah itu, kalau nggak teratur itu sebenarnya bukan dari Roh Kudus sebenarnya. Ibadah kita tuh, Roh Kudus tuh membuat kita teratur sebenarnya. Maka kita ada liturgi, kita ada fotum, kita ada yang namanya doa berkat, kita ada firman Tuhan, kita ada bacaan bertanggapan. Jadi kalau misal dalam ibadah itu ada yang satu ketawa, ada satu yang kecekikan, ada yang berguling-guling, bagi saya itu kurang mengatakan itu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pasti roh yang teratur dan Tuhan menghendaki teraturan. Teman-teman baca imamat, baca keluaran itu membosankan karena teratur. Alkitab kita tuh teratur. Maka kalau misalnya Tuhan udah dari perjanjian lama tuh ngatur kita dengan teratur, terus di dalam perjanjian baru malah nggak teratur, saya melihat tidak konsistenan. Itu tanggapan saya. Kan Pak? Saya baru mau bilang. Begini, kalau dia tidak bisa, karena Roh Kudus itu teratur, maka dia bekerja dalam diri kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk mengontrol diri kita. Oleh sebab itu justru dia bilang jangan mabuk oleh anggur. Ketika teman-teman dan saya itu mabuk, siapa di sini pernah mabuk? Pernah mabuk kan ya? Kalau pernah mabuk, ya pernah kan bukan sekarang mabuk, itu sudah bertobat, saya asumsikan begitu. Tetapi orang yang mabuk itu kontrol alkohol terhadap dia itu begitu kuat sehingga, tapi itu kan tidak merampas kesadaran toh. Sehingga kalau saya mabuk, kalau ya ini maksudnya saya nggak bilang saya lagi mabuk gitu. Lalu kemudian saya bersinggungan dengan Grace, itu saya waktu dalam kondisi tidak mabuk saya mungkin enggan untuk mengatakannya. Tetapi kontrol alkohol atas diri saya dan kesadaran saya membuat saya cukup berani untuk mengkonfrontasi Grace, dan karena salah satu bukti bahwa dia tidak merampas kesadaran adalah saya sanggup dalam kondisi mabuk memilih kata-kata yang paling mewakili isi hati saya untuk melukai Grace. Bisa tangkap maksud saya? Sehingga, tetapi itu berarti orang ini ada di dalam kondisi sadar, namun kontrol atas dia yang mempengaruhi dia lebih banyak itu adalah apa yang disebut sebagai alkohol. Kemudian sekarang dia bilang, kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada, Roh Kudus memenuhi kamu, Roh Kudus mengontrol hidup kamu, tapi dia pakai firman, dia pakai sesuatu yang bisa dimengerti. Maka cara Roh Kudus bekerja selalu dengan memberikan pengertian dan kapasitas pada kita untuk mengontrol diri kita. Ketika seseorang ada di dalam sebuah komunitas, lalu mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sampai kemudian tertawa, kehilangan keteraturan yang merupakan ciri daripada Roh Kudus. Bahkan ada yang sampai jatuh-jatuh kehilangan kesadarannya dia. Kok ini lebih mirip dengan pekerjaan setan merampas kesadaran? Roh Kudus ketika dia bekerja, dia mencerahkan pikiran untuk mengarahkan kesadaran. Bukan dengan kemudian merampas kesadaran kita. Kalau hanya sekedar trans, nanti saya coba cari, ada sekelompok orang ada video yang menunjukkan sekelompok orang dari agama tertentu yang melakukan hal yang mirip dengan itu. Artinya secara emosional memang kita bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sedemikian. Orang praktek voodoo juga hilang kesadaran. Apalagi. Jadi ada banyak hal yang melibatkan pekerjaan iblis yang merampas kesadaran. Pekerjaan Roh Kudus justru memberikan apa yang disebut sebagai kesadaran dan memimpin itu dengan firman. Maka kontrol terhadap diri itu menjadi sesuatu yang penting. Selain Azusa Street itu kan Toronto Blessing. Itu kan orang bisa loncat-loncat dari kursi di dalam ibadah, dan itu ibadah itu siapa mau dengar siapa? Apakah ada sukacita? Iya, karena kita berasa bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, sukacita. Tapi saya bisa juga bilang, sering saya bilang, seorang pencuri habis mencuri tidak ada yang ketahuan, sukacita. Ada semacam kelegaan, dulu saya lapar, sekarang tidak lapar lagi. Dia bisa bermazmur itu dalam tanda petik. Tapi itu kan bukan datang dari Roh Kudus, sehingga tidak bisa pakai alat ukur itu. Mesti ada dimensi objektif untuk mengukur. Saya kira itu. Tadi Saul dipermalukan, justru dibuat menjadi tidak sadar. Saya kira itu sih. Sebenarnya pertanyaannya juga sama sih Pak, tapi jadi muncul pertanyaan juga, apakah dengan praktik yang kayak gitu di momen yang sama, kan biasanya pengalaman pribadi ya Pak, itu jadi pada saat momen mereka melakukan bahasa roh
sampai ada yang terguling, sampai ada yang tiba-tiba sembuh gitu dari sakit, tiba-tiba sembuh gitu. Dan yang melakukan itu sebenarnya mereka kayak mempercayai bahwa mereka itu bekerja atas pimpinan roh itu, makanya mereka bisa bicara. Apakah itu juga salah satu hal yang bisa yang jadi mendukakan Roh Kudus gitu nggak sih Pak? Padahal tapi mereka nggak tahu kalau, misalnya karena mereka percaya kalau itu hal yang benar, mereka nggak sadar, tapi itu jadi praktik yang mendukakan Roh Kudus nggak? Terkait dengan mempraktekkan itu lalu sembuh, saya sih pertama saya mesti bilang bahwa ya nggak harus itu pekerjaan Tuhan. Karena hanya sekedar menyembuhkan, bikin mujizat, setan juga bisa. Sama seperti saya, bedanya adalah setan merampas kesadaran, Roh Kudus enggak. Mengenai hal yang lain ini, kita klaim itu adalah Roh Kudus, tapi kan harus ada verifikasi nih. Kenapa? Saya termasuk salah satu yang percaya mujizat itu kita tidak bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi, tapi hasilnya itu mestinya bisa kita verifikasi secara ilmiah. Misalnya, air menjadi anggur. Kita tidak bisa menjelaskan. Mujizat itu terjadi pada saat kita lihat air berubah menjadi anggur. Bagaimananya kita tidak bisa jelaskan. Tetapi kita bisa bawa itu anggur ke laboratorium untuk kemudian mengatakan ini benar-benar anggur. Iya kan ya? Artinya hasil akhirnya itu sesuatu yang bisa terverifikasi. Oleh karena itu maka kalau ada orang bilang dengan saya bisa berbahasa roh, saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Ya sudah, kalau begitu mari kita mulai. Kita mulai dengan cek dulu orang yang mau didoakan ini. Dia benar-benar sakit nggak? Bisa tanggapan saya. Setelah itu biarlah dia berbahasa roh dan kemudian sembuh. Saya tidak perlu tahu prosesnya seperti apa. Tetapi setelah diklaim sembuh, mari kita periksa. Ini benar-benar sembuh. Kalau hanya klaim, saya juga bisa. Nah, dengan demikian maka apakah ini mendukakan Roh Kudus? Begini, mengklaim pekerjaan setan sebagai karya Roh Kudus, apakah itu tidak mendukakan Roh Kudus? Entah langsung, entah tidak langsung. Entah dengan pikiran yang sadar, entah tidak. Ya, bagi saya itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berduka setiap kali orang-orang di dalam gereja mengagungkan pekerjaannya iblis sebagai pekerjaan Tuhan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Tama dan juga Ko Peter yang sudah menjadi narasumber kita untuk talk show pada malam hari ini. Sekian talk show kita pada malam hari ini. Semoga ada banyak berkat yang bisa teman-teman dapatkan. Apa ada kalimat pamungkas dari Pak Tama atau Ko Peter mengenai tema hari ini gitu? Ya. Kata-kata hari ini kok. Saya sih sebenarnya mau mengaitkan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita memampukan kita beribadah dengan teratur, kita beribadah dengan benar. Jangan sampai kita marilah kita memakai bahasa roh, lalu biar Tuhan hadir dengan bahasa roh. Itu malah milik Baal daripada ibadah. Justru Allah itu sudah hadir dalam ibadah, dan kita harusnya sebelum votum sudah hadir. Maka kalau memang kita mau pengen dipenuhi Roh Kudus, mulailah dengan ibadah on time. Mulailah dengan benar-benar kita teratur di dalam kita beribadah. Jangan kebalikan. Mereka yang jatuh dalam bahasa roh, malah kebalikan. Marilah kita pakai bahasa roh untuk mengundang Roh Kudus hadir. Roh Kudus sudah hadir. Tuhan sudah hadir, Kristus sudah hadir di ibadah. Maka jangan pakai bahasa roh untuk itu chaos. Jadi lebih milik Baal sebenarnya. Gimana itu? Itu kalimat terakhir ya, itu karena keingat aja. Oke. Kalau Pak Tama gimana Pak? Ya, pertama semua karunia itu datang dari Roh Kudus, maka semua karunia itu harus dihargai. Bagi saya ini nih semacam karunia-karunia yang berbeda, setara, berfungsi untuk mempermuliakan Kristus, membangun jemaat. Maka perbedaan karunia itu keindahan. Bayangkan kalau semua di GRI Cikarang ini hanya bisa nyanyi aja kayak Pak Didi. Gak ada yang khotbah, gak ada yang main musik, semua hanya bisa nyanyi aja. Kita punya ibadah justru agak sulit untuk dinikmati. Tetapi kalau ada yang bisa main drama, ada yang itu kan sebuah kekayaan. Sehingga pertama hal yang menurut saya penting adalah lihatlah karunia sebagai pemberian Allah Roh Kudus, maka bersyukurlah atas kekayaan karunia yang Allah berikan di dalam gereja. Yang kedua, ketika kita mengatakan karunia, seringkali fokus kita adalah hal-hal yang bersifat supranatural kan ya. Tadinya tidak ada, tadinya ngomong aja fals, tiba-tiba bisa nyanyi. Kita anggap itu sebagai karunia. Tetapi karunia itu juga bisa mengacu kepada dua hal ini. Pertama, hal-hal yang tadi tidak ada secara supranatural tiba-tiba ada. Ya, murid-murid pada hari Pentakosta. Tetapi karunia itu juga bisa mengacu pada hal-hal natural yang dari lahir saudara sudah bawa. Bisa nyanyi, bisa apa lagi?
Ada orang yang memang punya bakat untuk berbicara, jadi negosiator dan seterusnya. Tadi kita pakai kapasitas itu untuk melawan Tuhan. Karunia itu berarti hal-hal yang natural dikuduskan oleh Tuhan, lalu saudara pakai untuk mempermuliakan Kristus dan membangun jemaat. Yaitu karunia juga. Bersyukurlah kalau teman-teman tidak bisa bahasa roh, tetapi ada hal-hal yang terlihat natural bagi orang lain biasa saja. Ternyata saudara itu sudah dikuduskan dan Tuhan pakai untuk mempermuliakan Kristus dan membangun tubuh Kristus. Cukup, bersyukurlah untuk hal itu. Teman-teman, ada yang main piano, ada yang apa lagi? Nyanyi, adalah yang angkat-angkat kursi. Itu bagian daripada mempersiapkan ibadah yang tertib dan seterusnya. Sudahlah, terimalah bahwa Roh Kudus bekerja pada setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, dengan karunia yang berbeda-beda. Ini akan menolong kita untuk justru memiliki penghargaan yang tinggi terhadap karya Roh Kudus yang kaya, yang berlimpah di dalam gereja. Justru nubuat tentang Pentakosta dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mau menekankan mengenai kelimpahan karunia tanpa kemudian menekankan yang satu itu seolah-olah lebih spektakuler, lebih berharga daripada yang lain. Bahwa kemudian di dalam jemaat ada yang akan terlihat lebih berguna, saya kira iya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kemudian orang yang nggak punya karunia bernubuat itu tidak berharga dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Tama dan Ko Peter. Waktu selanjutnya.